Meskipun pelatih Indra Wijaya mengaku cukup puas dengan penampilannya di Japan Open, sebuah kendala non-teknis yang krusial masih menghantui Alwi Farhan. Halo para pecinta bulu tangkis tanah air. Sebuah sorotan tajam kembali mengarah pada salah satu talenta muda paling menjanjikan di sektor tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Penampilannya di Japan Open 2025 kemarin meninggalkan jejak yang menarik untuk kita bedah bersama. Benar sekali. Di satu sisi, ada kepuasan yang terpancar dari sang pelatih, Indra Wijaya. Namun, di sisi lain, tersimpan sebuah pekerjaan rumah besar yang akan menjadi kunci bagi masa depan Alwi di panggung bulu tangkis dunia. Terutama saat ia harus bersiap menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Mari kita lihat kembali perjalanannya di Japan Open. Alwi, pebulu tangkis berusia 20 tahun itu, memulai turnamen dengan langkah yang sangat meyakinkan. Ia berhasil meraih kemenangan straight game di babak 32 besar atas wakil Taiwan, Lee Chiehao, dengan skor 21-18 dan 21-11. Kemenangan yang menunjukkan potensi dan kualitasnya. Kemenangan itu seolah menjadi sinyal bahwa Alwi siap bersaing. Namun, langkahnya harus terhenti di babak 16 besar. Ia berjumpa dengan lawan yang tidak mudah, unggulan ke-8 asal Prancis, Alex Lanier. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai, dan sayangnya, Alwi harus mengakui keunggulan lawan. Pertarungan itu berlangsung sangat ketat dan menegangkan. Alwi kalah dalam pertarungan 3 set yang menguras emosi. Ia sempat merebut set pertama dengan skor 21-14, sebelum akhirnya kalah di 2 set berikutnya dengan skor 15-21 dan 18-21. Sebuah kekalahan yang pastinya memberikan pelajaran sangat berharga. Dan pelajaran itulah yang menjadi fokus utama pelatih Indra Wijaya. Secara terbuka, beliau mengaku cukup puas dengan apa yang ditampilkan Alwi dari segi permainan. Namun, ada satu aspek krusial yang menjadi kendala utama, yaitu faktor non-teknis. Ini adalah rahasia yang kini harus segera dipecahkan. Coach Indra menyoroti bagaimana Alwi masih perlu belajar mengatasi ketegangan di momen-momen kritis. Bagaimana cara dia mengelola berbagai permasalahan yang muncul secara tak terduga di tengah lapangan. Menurut sang pelatih, dalam aspek ini, Alwi memang belum bisa dikatakan matang sepenuhnya. Ini adalah masalah klasik yang sering dihadapi pemain muda. Dari segi pukulan, kecepatan, dan strategi, mungkin Alwi sudah setara. Tapi kematangan mental, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, dan mengambil keputusan yang tepat saat adrenalin memuncak, itulah yang membedakan pemain bagus dengan pemain juara. Tentu saja, dan ujian untuk kematangan mental itu akan datang lebih cepat dari yang kita duga. Tantangan berikutnya sudah menanti di depan mata, dan levelnya jauh lebih tinggi. Alwi akan langsung turun di China Open 2025 yang akan digelar pada 22 hingga 27 Juli. Dan lawannya di babak pertama bukan main-main. Berdasarkan laman resmi BWF, Alwi akan langsung berhadapan dengan dinding raksasa, sang unggulan pertama turnamen asal Thailand, Kunlaut Phitithsan. Ini bukan lagi sekedar ujian, ini adalah sebuah pernyataan. Apakah Alwi sudah siap naik ke level berikutnya? Coach Indra Wijaya menaruh harapan besar agar pengalaman di Japan Open menjadi bekal. Beliau ingin melihat ada progres signifikan, terutama dalam hal menjaga fokus dan merespons tekanan dengan cara yang lebih dewasa saat melawan Kunlaut nanti. Ini adalah panggung pembuktian yang sesungguhnya. Sang pelatih ingin melihat proses kematangan Alwi berjalan di China Open. Beliau berharap permainan terbaik Alwi bisa keluar dengan lebih konsisten, tidak hanya di satu set, tapi di sepanjang pertandingan. Mampukah Alwi menjawab tantangan besar ini dan membuat kejutan? Kita semua tentu berharap yang terbaik untuknya. Meskipun harus tersingkir secara dramatis di perempat final Japan Open, perjuangan luar biasa putri Kusumawardhani melawan raksasa Cina, Wang Ji, menunjukkan mental baja dan potensi mengerikan.
Selamat datang kembali di channel kami, para badminton lovers. Hari ini kita akan membahas sebuah pertandingan yang luar biasa epik dari Japan Open 2025. Wakil tunggal putri andalan kita, Putri Kusumawardhani, baru saja menyelesaikan pertarungan yang akan dikenang banyak orang. Betul sekali. Meskipun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, perjuangan Putri KW di babak 8 besar melawan pemain peringkat 2 dunia asal China, Wang Ziyi, benar-benar patut diacungi jempol. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa bulu tangkis Indonesia tidak akan pernah menyerah. Tepat, pertandingan yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium itu benar-benar menguras emosi. Putri harus mengakui keunggulan Wang Ziyi dalam pertarungan rubber game yang sangat ketat dengan skor akhir 21-20, 17-21, dan 16-21. Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, Putri sempat tertinggal 1-3 di awal. Namun, dengan semangat juang yang luar biasa, ia perlahan bangkit, mengejar ketertinggalan, dan berhasil menutup interval dengan keunggulan tipis 11-10. Momen paling menegangkan terjadi setelah interval. Wang Ziyi tancap gas dan berhasil meraih game point terlebih dahulu pada kedudukan 17-20. Banyak yang mengira game pertama akan lepas, tapi disinilah mental baja Putri berbicara. Ia meraih 4 poin krusial secara beruntun dan secara dramatis merebut game pertama. Kemenangan di game pertama itu benar-benar sebuah kejutan besar. Namun, Wang Ziyi menunjukkan kelasnya sebagai pemain top dunia. Di game kedua, ia tampil lebih agresif dan tidak membiarkan Putri mengembangkan permainannya. Meskipun Putri sempat menempel ketat, Wang Ziyi berhasil mengamankan game kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Game ketiga menjadi puncak dari pertarungan ini. Wang Ziyi langsung menekan sejak awal dan unggul 1-4. Putri tidak tinggal diam. Ia berjuang keras untuk menipiskan jarak hingga interval dengan skor 10-11. Perlawanan yang sangat gigih dari wakil kita. Sayangnya, selepas berganti lapangan, faktor fisik mulai berbicara. Putri terlihat sedikit kelelahan dan kesulitan mengimbangi rally-rally panjang dari Wang Ziyi. Meskipun ia sempat memberikan harapan dengan menempel hingga 16-17, Wang Ziyi yang lebih berpengalaman berhasil memanfaatkan momen krusial. 4 poin beruntun yang diraih Wang Ziyi di akhir pertandingan akhirnya mengunci kemenangannya dan menghentikan langkah heroik Putri Kusumawardhani di perempat final Japan Open. Sebuah akhir yang pahit, tapi perjuangannya sungguh luar biasa. Setelah pertandingan, Putri KW sendiri mengaku cukup puas dengan permainannya. Ia secara jujur mengakui bahwa konsistensinya dalam menerapkan teknik dan strategi masih perlu disempurnakan. Ia juga menyoroti bagaimana Wang Ziyi bermain lebih taktis dan berani berspekulasi di poin-poin akhir. Kekalahan ini memang berarti Indonesia tidak memiliki wakil tunggal putri di babak semifinal, setelah Gregoria Mariska Tunjung juga tersingkir lebih awal. Namun penampilan Putri melawan pemain sekaliber Wang Ziyi memberikan harapan besar untuk masa depan tunggal putri kita. Benar sekali, ini bukan tentang kekalahan, tapi tentang seberapa besar perlawanan yang kita berikan. Putri telah menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi. Dengan pengalaman dari turnamen sekelas Super 750 ini, kita yakin Putri Kusumawardhani akan kembali lebih kuat. Terus dukung para atlet kita karena perjuangan mereka belum berakhir. Di tengah gemuruh Tokyo Metropolitan Gymnasium, 3 pahlawan bulu tangkis Indonesia secara heroik melaju ke perempat final Japan Open. Sementara 5 rekan senegaranya harus tersingkir secara dramatis dan menyakitkan. Halo para pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita membawa kabar langsung dari Tokyo Metropolitan Gymnasium, di mana babak 16 besar Japan Open 2025 baru saja usai. Ini adalah hari yang penuh dengan emosi. Sebuah episode yang menampilkan 2 sisi mata uang yang sangat kontras bagi skuad Indonesia. Ada tawa kemenangan, namun ada juga tangis kekalahan yang menyakitkan. Benar sekali.
Arena yang megah ini menjadi saksi bisu dari perjuangan tanpa henti para pahlawan kita. Di satu sisi, asa untuk membawa pulang gelar juara masih menyala terang berkat penampilan gemilang dari 3 wakil kita. Namun, di sisi lain, kita harus merelakan 5 wakil lainnya untuk mengakhiri perjalanan mereka di turnamen bergengsi ini. Sebuah pertarungan yang benar-benar menguras energi dan emosi, baik bagi para atlet maupun bagi kita yang menyaksikannya. Mari kita mulai dengan kabar baik yang membawa angin segar. Dari sektor tunggal putri, sang Sri Kandi andalan kita, Putri Kusumawardhani, tampil begitu dominan dan percaya diri. Berhadapan dengan wakil tuan rumah, Tomoka Miyazaki, Putri KW tidak memberikan sedikit pun celah. Sejak awal permainan, Putri menunjukkan kelasnya, mengontrol ritme, dan melancarkan serangan-serangan presisi yang membuat Miyazaki kewalahan. Tepat sekali. Pertandingan itu seolah menjadi panggung bagi Putri KW. Ia berhasil meredam dukungan penonton tuan rumah dengan permainan taktis yang matang. Setiap pukulan nettingnya tipis, setiap smashnya tajam menukik. Kemenangan 2 game langsung, 21-17 dan 21-14, bukan hanya sekedar angka. Itu adalah pernyataan bahwa Putri KW siap menjadi ancaman serius dalam perburuan gelar juara di Jepang. Euforia kemenangan tidak berhenti di situ. Ganda putri kita, Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadansi, melanjutkan tren positif ini. Mereka menghadapi pasangan Jepang lainnya, Mizuki Otake dan Miyu Takahashi. Di atas kertas, ini adalah laga yang sulit. Namun, Lani dan Fadia membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang solid dan sulit untuk ditaklukkan. Mereka bermain dengan sangat kompak, saling mengisi, dan menunjukkan pertahanan yang rapat. Betul, chemistry di antara Lani dan Fadia benar-benar luar biasa. Mereka berhasil membongkar pertahanan pasangan Jepang dengan variasi serangan yang cerdas. Kemenangan ini pun mereka raih dengan skor yang identik dengan Putri KW, 21-17 dan 21-14. Sebuah kemenangan yang sangat meyakinkan dan membawa mereka melaju ke babak 8 besar, menjaga harapan kita di sektor ganda putri tetap hidup. Dan tentu saja sorotan utama hari ini tertuju pada sektor ganda putra. Pasangan yang baru diduetkan, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, membawa beban ekspektasi yang sangat besar di pundak mereka. Di laga debutnya, mereka langsung dihadapkan pada pasangan Denmark yang sangat berbahaya, Rasmus Kjær dan Frederik Sogard. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi kombinasi baru andalan Indonesia. Dan mereka berhasil menjawab semua keraguan itu dengan penampilan yang heroik. Meskipun sempat kehilangan game kedua, Fajar dan Fikri tidak panik. Di game penentuan, mereka menggila. Mereka meningkatkan tempo permainan, menunjukkan kombinasi serangan yang eksplosif dan pertahanan yang kokoh. Kemenangan 21-14, 19-21, dan 21-11 menjadi bukti bahwa eksperimen pasangan ini berbuah manis dan menjadi secercah harapan baru bagi ganda putra Indonesia. Namun, di balik 3 kemenangan gemilang itu, ada duka yang menyelimuti tim Indonesia. Kita harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada lagi wakil tunggal putra yang tersisa. Alwi Farhan, harapan terakhir kita, harus bertarung habis-habisan melawan Alex Lanier dari Prancis. Alwi sempat merebut game pertama, namun Lanier berhasil bangkit dan membalikan keadaan. Pertarungan itu benar-benar sebuah roller coaster emosi. Alwi sudah berjuang sekuat tenaga, menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak padanya. Kekalahan tipis di game ketiga dengan skor 18-21 terasa begitu menyesalkan. Kita harus kehilangan satu-satunya harapan di tunggal putra. Kepahitan itu semakin terasa di sektor ganda campuran, di mana badai kekalahan menyapu bersih semua wakil kita. 3 pasangan andalan Indonesia tumbang di hari yang sama. Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuele Wijaya harus mengakui keunggulan pasangan Hong Kong, Tang Chunman dan Se Yeng Suet dalam 2 game langsung. Tak lama berselang, kabar buruk kembali datang. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang bertarung dalam laga 3 game yang melelahkan melawan Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dari Jepang juga harus tersingkir. Mereka kalah dengan skor yang sangat ketat di game penentuan. Dan yang terakhir, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu juga dipaksa mengakui keunggulan pasangan Malaysia, Chan Tangje dan Toh Iiwi. Sektor ganda campuran kita luluh lantak. Duka terakhir datang dari ganda putri.
Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi memberikan perlawanan yang sangat sengit melawan unggulan ketujuh dari Korea Selatan, Kim Hae Jong dan Kong Hyong. Ana dan Tiwi bahkan berhasil merebut game pertama. Namun pengalaman pasangan Korea berbicara di momen-momen kritis. Ana dan Tiwi akhirnya harus menyerah setelah pertarungan rubber set yang brutal. Sungguh hari yang campur aduk. 5 kekalahan yang menyakitkan, namun 3 kemenangan yang menjaga asa kita tetap menyala. Perjuangan belum berakhir. Mari kita terus berikan dukungan dan doa terbaik bagi Putri KW, Lani Fadia, dan Fajar Fikri yang akan kembali berlaga di perempat final. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!